Nah, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membaca naskah dengan intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam kalimat. Nah, saya sudah memegang naskah drama yang berjudul Lena Tak Pulang karya Muram Batubara. Nah, ini cuplikannya. Kita akan mencoba mempraktikkan intonasi. Ibu Lena sedang berdialog dengan Pak Lena. Lena sudah pulang, Pak? Belum. Bagaimana ini? Sudah 4 hari ia tidak pulang. Nah, ini kita bisa melihat Ibu Lena itu sedang bertanya kepada Bapak, apakah Lena itu sudah pulang? Nah, dan Ibu Lena di sini menekankan bahwa sudah 4 hari loh Lena itu tidak pulang. Seperti itu. Lena sudah pulang, Pak? Belum. Bagaimana ini? Sudah 4 hari Lena tidak pulang. Selanjutnya, Pak Lena menanggapi Ibu. Nanti juga pulang. Kemarin kau jawab seperti itu juga. Tidak kemarin saja, kemarinnya lagi dan kemarinnya lagi pula. Terus harus bagaimana? Berteriak, mengabarkan pada semua orang bahwa anak kita yang perempuan tidak pulang dalam 4 hari ini. Bagaimana kata dunia? Apa kata mereka pada kita? Orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tampaknya kita memang tidak bertanggung jawab. Nah, itu dia. Di sini berarti Ibu Lena itu mengkhawatirkan anaknya. Tetapi Bapak Lena hanya bersikap santai. Karena di sini ada penjelasan. Terus harus bagaimana? Berteriak, mengabarkan pada semua orang bahwa anak kita yang perempuan tidak pulang dalam 4 hari ini. Bagaimana kata dunia? Apa kata mereka pada kita? Orang tua tidak bertanggung jawab. Nah, berarti di sini kita mendapatkan info bahwa Lena itu seorang perempuan dan sudah 4 hari tidak pulang ke rumahnya. Nah, sebagai orang tua, ibu dan bapak Lena itu merasa tidak ada rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Selanjutnya, kok bisa? Lihatlah sendiri apa yang kita lakukan pada anak kita. 4 hari. Bayangkan, 4 hari anak kita tidak pulang. Tidak ada usaha kita untuk mencarinya. Menunggu juga mencari. Menunggu itu pasrah. Tidak sama. Pasrah itu tanpa berbuat. Menunggu itu kan berbuat, sama seperti berdoa. Apa yang dilakukan dalam menunggu? Dia memandang TV atau sibuk berbincang tanpa tujuan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tadi ketika saya mengeluarkan intonasi, saya melakukan penebalan pada beberapa kata. Seperti 4 hari. Bayangkan 4 hari anak kita tidak pulang. Berarti di situ kita memberikan informasi bahwa 4 hari anaknya tidak pulang ke rumah. Seperti itu. Dan menunggu juga mencari. Bapaknya hanya melakukan menunggu. Gitu. Menunggu informasi. Nah, lanjut ya ke dialog selanjutnya. Jika kita ke kantor polisi dan melaporkan kehilangan anak, terus apa yang kita lakukan? Menunggu kan? Menunggu kabar dari Pak Polisi itu. Dan dalam menunggu kabar dari Pak Polisi, kita juga menonton TV atau berbincang kemana saja. Sama saja. Nah, ibu berkata,
beda. Apanya yang berbeda? Jika kita memasang iklan tentang kehilangan, sama juga seperti melapor ke polisi. Jika kita mencari sendiri, sama juga dengan menunggu kabar kan? Kita mencari itu tanpa tujuan. Kita tidak tahu di mana anak kita berada. Jadi sama juga dengan nol. Kita tetap juga menunggu. Daripada kita memutari kota, tentunya habis energi. Toh lebih baik di rumah. Semuanya itu berarti menunggu. Mencari itu juga menunggu. Menunggu juga mencari. Jelas? Bisa kalian dengar bagaimana saya memainkan intonasi atau dinamika suara saya tinggi rendahnya di setiap kalimat pada dialog tadi. Kalian juga bisa mendengar ada penekanan pada kata-kata sehingga mengandung arti tertentu. Nah, oke, tadi itu dari naskah. Sekarang saya akan memberi contoh yang sederhananya. Saya akan membuat satu kalimat. Misalnya, Viel, tolong tutup pintu. Saya akan merubah. Saya akan menekankan di kata Viel. Viel, tolong tutup pintu. Nah, itu akan berbeda artinya ketika saya bilang, Viel, tolong tutup pintu. Nah, seperti itu. Jadi, untuk kalian yang sedang belajar di rumah, tadi saya sudah memberikan contoh bagaimana membaca naskah dengan intonasi yang tepat. Silahkan coba dipraktekkan di rumah. Selamat belajar, sukses selalu, dan jaga kesehatan.